Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Dava Muhammad Rashid dari Sistem Informasi dengan NIM 41824010028. Jadi, kali ini saya ingin mengerjakan tugas besar satu dari mata kuliah pemrograman lanjut. Ya, di mana soalnya adalah sebuah universitas memberikan beasiswa kepada mahasiswa berdasarkan kriteria tersebut. Yang pertama adalah kriteria IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif. Jika IPK lebih dari 3,75, mahasiswa berhak lanjut ke seleksi berikutnya. Dan jika IPK kurang dari 3,75, mahasiswa langsung dinyatakan tidak layak mendapatkan beasiswa. Yang kedua, penghasilan orang tua. Jika penghasilan orang tua kurang dari 4 juta, mahasiswa lolos tahap ini. Dan jika penghasilan orang tua lebih dari 4 juta rupiah, maka lanjut ke tahap pertimbangan tambahan. Dan pertimbangan tambahan ini adalah prestasi. Nah, di sini nomor 3. Jika mahasiswa memiliki prestasi nasional atau internasional, tetap bisa lolos meskipun penghasilan orang tua lebih dari 4 juta. Dan jika tidak memiliki prestasi tambahan, mahasiswa dinyatakan tidak layak. Ya. Dan tugasnya adalah buat program C++ yang menerima input dari pengguna, nama mahasiswa, IPK, penghasilan orang tua, dan apakah memiliki prestasi tambahan ya atau tidak. Kita langsung ke codingannya saja. Yang pertama itu pastinya kalau C++ ada include IOStream. Oh iya, maaf. Kita harus tanda pagar dulu. Include IOStream. Include IOStream ini tuh berfungsi buat menyimpan daftar pustaka dari C++ seperti output dan input standar dari C++. Kedua, ada include string. Maaf. Include string yang dimana dia bisa untuk menyimpan dan memanipulasi teks. Lalu ada using. Using namespace ini adalah untuk menggunakan elemen yaitu namespace nanti kita tanpa menggunakan std lagi guys. Jadi langsung di sini. Oke. Langsung ke int main. Int main ini seperti pembuka dari codingan. Jadi kayak inti awal dari codingan ya, inti main gitu. Oke. Lalu kita menggunakan string nama, float, dengan float, integer, ya. Oke, untuk pertama ini kita menggunakan string, di mana ini untuk menyimpan nama mahasiswa. Dan float yaitu kita agar untuk menyimpan variabel kumulatif di indeks IPK, itu untuk bisa menyimpan nilai desimal. Lalu integer penghasilan tuh untuk penghasilan orang tua, untuk bisa kita menggunakan bilangan bulat. Tuh. Lalu ada cara prestasi. Cara prestasi adalah untuk menyimpan prestasi mahasiswa yang memiliki
menggunakan karakter iya atau tidak. Ya, oke. Lalu ada cout, the output, di mana kita mencantumkan judulnya dulu. Mana? Seleksi. NDL. Ya. Jadi kenapa namanya ini? Karena tadi kan dari yang sudah kita baca itu program seleksi beasiswa kan. Nah ini outputnya untuk mencantumkan ke layar itu nanti ada program seleksi beasiswa. Ini jadi untuk judulnya. Nah ini ada ENDL. ENDL tuh jadi untuk spasi, seperti spasi. Jadi nanti biar nggak berantakan, jadi nggak nyatu-nyatu gitu. Lalu kita out lagi, kita melakukan output lagi guys. Tadi yang pertama itu kita disuruh apa? Untuk masukkan nama mahasiswa. Nah, langsung aja kita tulis masukkan nama mahasiswa. Registrasi, nanti ada titik 2 di sini. Oke. Lalu deadline. Oke. Deadline itu udah untuk apa ya? Untuk memancing dari nama di atas ya. Jadi kita kan udah melakukan output. Nanti langsung kita melakukan input nama dari yang kita udah ketik di atas, string nama. Lalu kita output lagi cout. Cout itu kita tadi yang kedua berarti suruh masukkan IPK ya, IPK. Oke, kita masukkan IPK. Karena butuh IPK kan untuk mencantumkannya itu. Langsung aja. Kita input lagi sin IPK. Biar nanti kita kalau masukin IPK-nya tuh bisa jalan. Lalu tadi kita disuruh untuk masukkan penghasilan orang tua ya. Kita melakukan cout lagi, output lagi untuk bisa menampilkan di layar gitu. Jadi cout ada untuk menampilkan di layar nanti. Kalau inputnya nanti kita bisa ketik sendiri guys. Seperti misal IPK 3,7, 3,8, nanti si inputnya itu yang kita input sendiri, mandiri, kita ketik IPK kita berapa. Kalau output nanti udah tertera di layarnya. Jadi tinggal kita isi, nanti ada makanya ada input.
Lalu kita masukkan lagi, input lagi, set in penghasilan. Jadi yang udah tertera di atas itu nanti menyesuaikan ya dari yang kita udah masukin, karena kan kita udah disuruh tadi ya masukin IPK, masukin nama. Nanti karena ini sesuai nih masukin nama, nanti kalian bisa masukin nama IPK atau penghasilan. Lalu lagi tadi ya, kita ini apa namanya, menanya untuk prestasi. Kasih out lagi. Apakah memiliki prestasi oh ya, nasional dan internasional ya tadi ya. Nasional atau atau internasional. Setelah itu kita second lagi, kita input lagi guys, input lagi. Oh iya, untuk see out dan see in itu tanda panahnya beda ya. Kalau see out itu tanda panahnya keluar, kalau see in itu dalam, karena output dan input ya. See in kita prestasi. Oke, sudah ya. Terus tadi itu ya, kita hasil evaluasi ya, masukin hasil evaluasi. Siap. Di mana hasil evaluasi? Oke. Hasil evaluasi kelayakan beasiswa ya. Oke. Di situ kita masukin ke langsung nanti ada nama mahasiswanya. Nama mahasiswa, benar. Si out lagi. Nanti jadinya langsung ada nama. Nama mahasiswa, oke. Kita masukin nama. Oke, habis ini kan tadi kan ada jika IPK atau jika penghasilan orang tua atau jika mahasiswa memiliki prestasi nasional. Jika kita gunain if IPK kita lebih dari 3,75, lebih dari 3,75, output adalah si out IPK lalu masukkan IPK lagi, karena 3,75 itu melebihi dari standar, atau maksudnya 3,75 itu syarat yang pas untuk lolos, jadi kita
masukin lagi outputnya memenuhi syarat. NDL ya. Habis itu kita if lagi. Jika penghasilan jika penghasilan kurang dari 4 juta, maka shout-nya penghasilan orang tua kita gunakan rupiah ya. Penghasilannya berarti kalau misalnya kurang dari 4 juta berarti memenuhi syarat. Lalu statusnya layak menerima beasiswa. Status siswa, oke. Langsung aja kita NDL. Oke. Setelah itu jika habis kita penghasilan berarti kita langsung ke else. Else dimana ketika si out, ketika gitu kan, si out, ketika penghasilan orang tua ketik sini. Orang tua kita ini penghasilan lagi. Oke. Jadi kan di penghasilan ini kan karena kita nyarinya misalnya di kurang dari 4 juta. Nah, ada dua hasil, itu memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Kalau memang lebih dari 4 juta itu bakal hasil tidak memenuhi syarat. Jika kurang dari 4 juta itu otomatis jadi memenuhi syarat. Lalu kita if lagi buat prestasi. Karena kan tadi kan kalau misalnya emang di atas 4 juta itu berarti kan harus pakai prestasi kan. Jadi prestasinya misalnya dia buat pembatas ya. Jika prestasinya T, maka shout-nya prestasi tambahan. Kita berarti outputnya kita mau taruh
pertama berarti kayak yang awal, prestasi tambahan. Kalau misalnya emang iya atau tidak itu ada memenuhi syarat atau lolos atau enggak bisa jadi tidak. Oke. Lalu kita see out lagi, berarti statusnya layak ya. Oke tadi statusnya kita huruf gede deh, layak atau juga layak. Menerima beasiswa. Oke. Setelah itu, setelah dari sini kita ke else kembali. Kita else lagi ketika, karena kan jika habis itu ketika dia tidak memenuhi syarat gimana? Else lagi guys. Siapa? Tidak memenuhi syarat. Lalu kita syarat lagi. Seperti yang di atas. Status tidak layak ya. Tidak layak menerima. NL, oke. Ya, oke, untuk yang habis itu setelah ini kita buat else ya, else lagi. Kita buat else lagi karena nanti ketika seperti itu nanti kita else see out lagi, see out IPK ya, IPK. Sekali lagi IPK nya. Jadi karena tadi kan kita kan belum cantumin ini ya, penghasilan ke prestasi kan udah nih status layak, yang prestasinya sudah ada nih status layak atau tidak layak. Nah yang ini IPK-nya kita taruh di bawah aja nggak apa-apa, kita buat di bawah untuk seperti di atas, seperti kayak ada atau tidak ada gitu ya. Bukan tidak ada atau ada, tapi lebih ke hasil dari IPK itu memenuhi syarat atau tidak gitu. Oke. Karena kan ini kan ada di atas memenuhi syarat. Yang DL kembali syaratnya.
beasiswa, beasiswa. Oke, setelah itu kita langsung aja return 0. 0 tuh kayak perintah untuk bahwa nih codingannya sudah berakhir nih gitu. Oke, mari kita coba untuk compile. Apakah ada yang error? Oke, oh oke, maaf. Ada yang salah. Harusnya tadi kita, karena kan ininya ini ya, jadi harusnya seperti ini. Lebih dari. Apakah ada yang salah lagi? Oh, yang lain mengenai beasiswa karena before dari string constant perlu kita perbaiki. Oh, oke. Maaf. Ini kita nggak masukin itu jadi function. Oke. Oh, oke. If jika version before token. Oke, kita perbaiki aja guys ya. Oke, ada kekurangan di sini guys. Ada kelebihan. Bisa kita compare. Bisa. Ya, well. Oke, sambil menunggu. Ya, baik. Setelah ini kita input data-datanya. Masukkan IPK-nya tadi 3,75. Penghasilan orang tua per bulan. Kita ketik 4 juta. Ya. Memiliki penghasilan nasional atau tidak? Coba iya. Nah, hasilnya adalah nama Dava, IPK 3,75, penghasilan orang tua 4 juta, memenuhi syarat, jadi statusnya layak menerima beasiswa. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan untuk mengerjakan tugas besar 1 matkul pemrograman lanjut, yaitu soal nomor 2. Di mana soal nomor 2 yaitu kita disuruh buatlah program menggunakan loop dengan output sebagai berikut. Itu bilangan 1, 2, 3, 4, 5, bilangan pangkat 2, 1, 4, 9, 16, 25, dan bilangan pangkat 3, 1, 8, 27, 64, 125. Oke. Kita langsung buat aja codingannya ya. Yang pertama ada include stream seperti biasa.
kalau ada include iomanib. Lalu ada using namespace. Ya, yang stream ini seperti biasa untuk output dan input standar dari C++ ya. Terus iomanib ini untuk mengatur format atau kayak format output biar seperti kayak lebar kolom lah, seperti itu. Nanti kan karena kita kan menggunakan kayak lebar kolom gitu kan. Tadi yang dari instruksinya seperti itu. Oke. Kalau bisa namespace itu std biar kita kalau misalnya si out atau si in gitu kita nggak perlu ada std lagi sebelum di depannya, jadi langsung ada std-nya. Pertama kita int main. Main adalah pemulaian dari coding ya. Pemulaian dari coding tuh pasti int main. Tuh udah pasti sekali. Pertama kita out. Kita membuat itu ya, apa namanya? CTW kayak lebar kolom gitu. Jadi CTW ini tuh kayak kita tuh nanti bikinnya jadi kayak tampilan Excel. Nah, itu tampilan Excel. Jadi lebih rapi gitu CTW. Kita menggunakan CTW 10 ya. STW-nya 20. Dalam pangkat 2. Nah, tadi kan di soal itu ada pangkat 2 dan pangkat 3 ya. Oke. Kita NDL. Jadi tuh ini kan tadi kan kita jadi buat untuk list di atas ya. Kan bilangan pangkat 2 sama bilangan pangkat 3 di atas ya. Tuh. Habis itu kita see out. Ini buat pembatas. Pembatas segitu. Tadi kayak pembatas tuh kita pakai sama dengan NDL. Nah, kita sekarang masuk ke rumusnya untuk bilangan-bilangannya. Oke. Nt I sama dengan 1 I sama dengan kurang lebih ya benar 5 kalau kita coba cek plus kita siap, bahkan kita siap lagi lagi masukin I. Oke. Setelah itu kita setewa lagi ya.
sama I tanda bintang. Tanda bintang ya. Tanda bintang, tanda I juga. Tuh. Seperti itu ya. Bisa kita lengkap aja. Biar rapi. 30. I kembali. Ada bintang lagi, I lagi. Oke. Segitu kita NDL. Nah, di situ kita return karena program selesai. Jadi dari sini itu ini tuh pengulangan. Jadi pengulangan dari 1 ke 5 gitu. 5 ke 1. Ya, CTW ini I-nya ini adalah pangkat karena tadi kan kita pangkat 2, pangkat 3. Nanti dipangkatkan gitu. Jadi kali sekian, nanti dihasilkan ke bawah seperti tadi. Coba kita compile tuh ya. Ya, sesuai dikatakan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 9, 16, 25, dan 1, 8, 27, 64, 125. Ya, sesuai ya. Terima kasih, sekian dari saya. Tugas besar 1, pemrograman lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.